Ya, Shalom dan selamat malam. Nama saya Alfrisayo Payung Allah dari kelas E Teologi. Renungan kita pada hari ini yang telah saya ambil dari Membangun Jemaat terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49 dengan satu tema, yaitu menjadi pewarta Kristus. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan, saat kita pergi ke pasar, kita pasti pernah menjumpai serba 2000. Bagaimana semangatnya dalam hal berjualan agar bisa jualannya cepat laku. Mulai dari keberanian yang mungkin mereka miliki dan saat posisi mereka yang berjualan yang mungkin sangat ribut, dan ada banyak hal tantangan yang mungkin mereka hadapi. Salah satunya penjual di sampingnya yang mungkin merasa tersaingi dengan keberadaan mereka pada saat itu. Nah, saat kita pergi ke pasar, biasanya suara mereka yang paling pertama didengar. Nah, begitupun kita sebagai orang percaya yang mungkin sudah dibaptis adalah pewarta-pewarta Kristus. Dan semangat serta keberanian yang dimiliki oleh penjual serba 2000 ini yang mungkin diharapkan oleh Tuhan Yesus yang ada di dalam diri setiap kita. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita pun pasti sering merasakan keraguan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, seperti dalam pembacaan kita pada saat ini, di mana kita juga menemukan murid-murid Yesus yang ada di dalam keraguan. Tetapi di tengah-tengah keraguan mereka, Yesus pun hadir menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan bagaimana Tuhan meneguhkan iman mereka dalam hal keraguan dalam ayat ke-37 pembacaan kita. Lalu timbullah pertanyaan, mungkinkah orang mati telah meninggal bangkit lagi? Bagaimana mungkin Yesus yang telah berada di liang kubur hadir di tengah-tengah mereka, sehingga di dalam ketakutan bahkan keraguan, Yesus pun hadir dengan melakukan cara untuk meyakinkan murid-murid pada saat itu dengan meminta makanan. Itu berarti bahwa Yesus tidak ingin melihat atau membuat murid-muridnya berada di dalam keraguan. Itu sebabnya Yesus membuka pikiran mereka dalam ayat 45-47 pembacaan kita. Dan untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Nah, seperti dalam pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 11-26 menceritakan juga tentang keberanian murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Bagaimana mereka bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Tetapi melalui kuasa kebangkitan Yesus itu luar biasa dan telah bekerja kepada murid-murid, yaitu Petrus dan Yohanes. Nah, bagaimana saat mereka menyembuhkan orang-orang lumpuh, dan saat mereka melakukan penyembuhan, banyak orang yang mungkin berkumpul di situ, dan itu menjadi kesempatan bagi Petrus untuk bersaksi bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Nah, kita pun sebagai pewarta-pewarta Kristus harus memiliki semangat dan keberanian. Tetapi mungkin masih ada di antara kita yang masih ragu akan kebangkitan Yesus. Dan Tuhan telah membuktikan bahwa Dia hidup dan benar-benar bangkit. Dan murid-murid Tuhan Yesus telah menjadi saksi bahwa Yesus telah bangkit.
Dan Tuhan pun telah mengubah kehidupan salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, yang dulunya adalah seorang yang telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi oleh kuasa Tuhan, Petrus pun bertobat dan memiliki keberanian bagaimana dia memberitakan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sama dikasih oleh Tuhan, begitupun di dalam kehidupan kita, kita pun bisa menjadi pewarta-pewarta Injil. Bagaimana kita memberitakan Injil sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu dapat menjadi kesaksian bagi orang lain yang mungkin melihatnya. Dengan kita hidup dan bersikap bagaimana kita semestinya. Sehingga menjadi pewarta-pewarta Injil butuh namanya keberanian. Untuk itu kita harus meminta Roh Kudus untuk menjamah kehidupan kita. Nah, menjadi pewarta Kristus bukan hanya saat kita memberitakan firman Tuhan, seperti yang telah saya lakukan pada saat ini, yaitu khotbah, tetapi juga dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, percayalah, dialah Kristus yang telah bangkit dan hidup, serta menyertai kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Firman Tuhan.